3. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita secara online, kita bersama-sama akan beribadah sebagai satu warga Rukun Santa Agnes. Mari kita siapkan hati kita dan kita memulainya dengan puji syukur nomor 319. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini setelah sekian lama kita tidak beribadah bersama, kita kembali dari rumah kita masing-masing, kita beribadah sebagai sesama warga Rukun Santa Agnes. Bacaan-bacaan pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa, karena menampakkan kekuasaan Allah yang luar biasa, kemahakuasaan Allah yang akan kita dengarkan dalam bacaan pertama nanti. Namun sebelum lanjut, marilah kita menyatakan penyesalan dan tobat kita, karena sebagai manusia kita mengalami dan memiliki banyak kesalahan dan dosa. Mari kita akukan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Peran Maria, para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita pada hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami telah Kau undang untuk beribadah pada malam hari ini. Hadirlah bersama kami dan tuntunlah kami, agar kami lebih memahami kehendak-Mu lewat bacaan kitab suci yang akan kami dengarkan. Engkaulah sumber cinta kasih sejati. Tambahkanlah cinta kasih dalam diri kami, agar kasih kami terhadap Engkau dan sesama kami semakin nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu
Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian, biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur atau belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas kurban bakaran serta kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas sabda-Mu lah aku melakukan
segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu pun habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan yang mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, menarik bacaan pada malam hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi pada pembukaan. Terutama pada bacaan pertama, yang cukup panjang kita dengarkan dari kitab pertama Raja-Raja. Latar belakang dari bacaan pertama adalah adanya musim kemarau yang panjang di Israel. Dan kalau kita melihat peristiwa atau cerita yang disajikan dalam kitab Raja-Raja yang kita dengarkan tadi, suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Elia menantang nabi-nabi Baal. Bayangkan, ada 450 nabi Baal. Dan juga menantang bangsa Israel harus memilih apakah mereka mengikuti Allah atau mengikuti Baal. Kita tahu hasil pertarungan antara Elia dan nabi-nabi Baal. Nah, beberapa hal yang dapat kita petik dari renungan dalam bacaan kita pada malam hari ini.
saya mengambil beberapa hal. Pertama, kita tidak bisa mengabdi Allah dan sekaligus kepada Mammon. Hal itu ditegaskan juga oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 24, di mana Yesus mengatakan bahwa tak ada orang yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Demikian juga pada waktu bangsa Israel pada zaman Elia. Elia menantang mereka. Karena orang Israel pada saat itu, mereka merasa mereka bisa. Di satu pihak mereka berbakti kepada Allah, tapi di pihak lain mereka juga menyembah Baal. Nah, Elia menantang bangsa itu untuk mengambil keputusan yang pasti di antara ikut Allah atau ikut Baal. Itu hal pertama. Hal yang kedua, kekuasaan Tuhan sungguh luar biasa. Bayangkan, kalau dari akal biasa saja, apa yang disiram air tidak akan terbakar. Pada waktu Elia mau menunjukkan kekuasaan Tuhan, dia meminta orang menyiram air sampai 3 kali. Sampai di sekeliling mezbah itu parit-paritnya penuh air. Dan itu dijilat semua oleh api. Nah, kita sendiri, kita sering tidak percaya dengan kemahakuasaan Allah. Dalam doa-doa kita, kadang kita menuntut Allah untuk menunjukkan kuasanya. Kita ingin melihat hal-hal ajaib dari Tuhan, padahal kita tidak percaya kepadanya. Kita seolah-olah menyuruh Tuhan dalam doa-doa kita. Menyuruh Tuhan melakukan ini, melakukan itu. Semua sesuai apa yang kita inginkan, kita minta Tuhan lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat cara Elia berdoa. Ya. Sangat sederhana. Kalau dalam bahasa Ibrani, satu raja-raja yang dalam satu raja-raja yang kita bacakan tadi, doa Elia itu hanya 41 huruf. Tidak banyak-banyak. Bandingkan dengan doa para nabi-nabi Baal yang dari pagi sampai siang, bahkan mereka sampai menyiksa diri, bercingkrak-cingkrak dan tidak didengarkan. Sedangkan Elia hanya doa yang sederhana. Elia memohon, Allah menjawabnya. Dia minta, jawablah aku Tuhan, jawablah aku Tuhan. Elia tidak meminta Allah melakukan sesuatu. Beda dengan kita yang meminta Allah melakukan sesuatu untuk kita. Elia meminta dengan kerendahan hati. Itu hal ketiga yang dapat saya petik. Dan yang keempat adalah keberanian dan iman Elia hampir tanpa tandingan dalam cerita yang kita dengarkan tadi. Keberanian dan iman Elia. Dia menantang raja, tapi tidak dia dalam bacaan yang kita dengarkan sebelumnya. Ya. Dia menantang raja. Dia mau menyuruh raja manggil orang Israel. Dia menegur seluruh bangsa Israel. Ya. Meminta, ambil keputusan, mau kepada Baal atau kepada Allah. Dan dia berani berkonfrontasi dengan 450 nabi Baal. Kalau kita sekarang ini berkonfrontasi dengan 20 orang saja, mungkin kita sudah keder. Tapi Elia, 450 nabi, dia berani. Dan dia melakukan itu hanya dengan senjata doa dan iman kepada Allah. Keyakinannya akan Allah ditunjukkan dengan kesederhanaan doanya. Itu beberapa hal yang bisa saya ambil, yang saya dari bacaan yang pertama.
Dan bagaimana dengan bacaan kedua? Kita tahu bahwa Yesus jauh lebih besar dari Elia. Dia datang bukan menghapuskan hukum Taurat, tetapi menyempurnakannya. Dia memberi arti baru dan roh baru terhadap hukum Taurat. Ingat, ya, dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, Tuhan Allah kita hanya satu. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum Taurat pada Ulangan 6 ayat 5. Dan Yesus menegaskan kembali dalam pewartaannya bahwa kita punya perintah paling utama adalah mengasihi Allah kita. Oleh karena perintah ini, kita mentaati hukum Taurat bukan karena takut kepada hukum, tetapi kita melaksanakannya karena kasih kita kepada Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kita mendua hati sebagaimana dilakukan oleh umat Israel pada zaman Nabi Elia. Semoga renungan singkat ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, direkam oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjut kepada doa umat. Ya Bapa, Engkaulah tempat perlindungan kami. Karena itu kami mohon perlindungan-Mu yang penuh kasih, agar kami dan seluruh keluarga kami dapat terhindar dari wabah COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Lindungilah seluruh semua umat-Mu dalam rukun Santa Agnes ini, bahkan seluruh umat paroki Santo Fransiskus Assisi, dan berilah kami kesehatan yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berilah kami segenap umat rukun Santa Agnes roh takut akan Allah, sehingga kami menjadi umat yang saling mengasihi dan menampakkan kemuliaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bersama keluarga Don Bosco Manurung, kami berdoa agar berkat-Mu senantiasa menyertai pekerjaan yang mereka lakukan dan merestui kerinduan mereka agar Bapak Don Bosco dapat mutasi dan bekerja di Makassar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bersama keluarga Bapak Mulyadi, kami berdoa agar Bapak Mulyadi dan Gerts dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan lancar, dan agar segala mereka apa yang mereka lakukan dapat terlaksana dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bersama Ibu Like, kami mau berdoa bagi anak-anaknya, terutama Stefani yang sedang dalam persiapan ujian akhir. Berikanlah rahmat-Mu agar Stefani dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi ujiannya dan dapat mengikuti wisuda pada waktunya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bersama keluarga Jeffrey dan Marlene, kami mau berdoa bagi anak Jesslyn Novana. Berkatilah anak Jesslyn Novana dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, agar anak Jesslyn tumbuh menjadi anak yang sehat dan baik. Juga berikanlah kesembuhan dan pulihkan kesehatan kedua orang tua mereka yang sedang sakit. Kami mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami ingat akan keluarga dan saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Bapak Frans Tiko Alu, Ibu Elizabeth Wilar, Bapak Andre Bunde, Bapak Anselmus sampai Kamalun, Ibu Yusvina Rante, Bapak Hendrik Gunawan, dan semua kerabat kami yang telah Engkau panggil. Terimalah mereka dalam kerahiman-Mu, dan perkenankanlah mereka masuk dalam perjamuan abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa yang kita panjatkan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sudahi pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun kali ini. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga kami semakin teguh beriman kepadamu. Engkaulah Allah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Umat sekalian, dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tutup dengan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 653.